Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani. Kami mau melewati sepanjang hari kami dengan bersandar pada Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini dilandasi dari surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apakah kita pernah mendengar satu istilah yang disebut dengan homofili. Ya, homofili itu adalah kecenderungan kita untuk berteman atau memilih teman atau suka kepada seseorang yang kurang lebih memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kita. Bisa dalam hal sifat, hobi, dan yang lainnya. Nah, kalau kita cermati dalam kehidupan kita, memang kurang lebih benar ya Bapak Ibu ya. Coba kalau kita memilih teman atau berteman dengan seseorang, kalau kita merasa bahwa kita itu nyambung ngomongnya dengan dia, kalau kita merasa kita enak ngobrol dengan dia, atau kita kok punya kesukaan yang sama ya, sama-sama suka makan yang pedas, sama-sama suka hangout dan sebagainya. Nah, kita cenderung akan bisa merasa nyaman, lantas kita akan memilih orang itu untuk bisa menjadi teman atau sahabat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini juga rupanya terjadi begitu ya di tengah-tengah jemaat Galatia, di mana ternyata perbedaan bangsa di satu sisi membuat jemaat di Galatia ini gamang gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu disibukkan dengan berbagai perbedaan. Nah, kalau tidak hati-hati, homofili ini bisa terjadi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena ada perbedaan yang begitu beragam di tengah-tengah jemaat Galatia, kemungkinan besar ada orang-orang yang hanya akan berteman dengan mereka yang dirasa dia cocok dengan saya. Lantas bagaimana dengan yang dianggap bahwa dia kurang cocok dengan saya kok kurang merasa nyambung ngomong dengan dia? Apakah mereka tidak disebut sebagai saudara di dalam Tuhan? Homofili di satu sisi baik, tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka yang terjadi adalah satu jemaat itu rawan terpecah belah karena perbedaan ras, perbedaan politik, perbedaan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, itu yang sangat dihindari. Karena itulah Bapak Ibu, ayat yang ke-28 yang kita baca tadi sekali lagi menegaskan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang semua orang tidak sama. Latar belakang hidupnya, budayanya, ras, dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah perbedaan kita sebagai satu saudara di dalam iman yang sama kepada Yesus Kristus, maka ada satu hal yang menjadikan kita sama.
Apa itu? Sama-sama memiliki juru selamat yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu, sebagai sesama anak-anak Allah, himbauan ini juga diberikan bukan hanya kepada jemaat di Galatia, tapi juga kepada kita. Kita ada di lingkup GKI Manyar yang begitu beragam orang-orangnya, begitu banyak perbedaan di antara kita. Maka seruan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tetap satu saudara di dalam Kristus. Bahwa persaudaraan kita di dalam Kristus tidak lagi bisa dibuat, tidak lagi bisa terjadi karena hanya perbedaan sekat ini dan sekat itu. Tidak, tapi kita semua adalah satu saudara di dalam Kristus. Kalau kita punya pergumulan, maka itu menjadi pergumulan kita bersama. Kalau ada kesulitan, maka itu menjadi kesulitan kita bersama. Kalau kita merasakan sukacita, maka kita merasakan sukacita itu bersama. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama hidup sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kelebihan yang berbeda-beda. Bukan untuk saling menonjolkan, tapi untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau hadirkan kami sebagai orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dan suku. Tapi Tuhan mau supaya kami boleh bersama-sama menjadi satu saudara di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.